Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 6. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita masih di tema 1, subtema pertama, yaitu materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materinya tentang ASEAN. Semangat belajarnya, sayang. Oke, yang pertama kita pelajari adalah ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN disebut juga sebagai Perbara yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Asia Tenggara itu adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian Tenggara. Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas seismik dan gunung berapi yang sangat tinggi. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan diresmikan di Bangkok, Thailand. Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Lalu, negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan yang menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia untuk mendirikan ASEAN. Atau dengan kata lain, tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk menyatukan negara-negara di wilayah Asia Tenggara, salah satunya yaitu dengan adanya hubungan kerjasama dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ada 5 anggota yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, dari kelima negara tersebut mengirimkan atau mengutuskan tokoh-tokohnya sebagai pendiri ASEAN. Yang pertama ada Malik, yaitu utusan dari Indonesia. Lalu Tun Abdul Rojak, utusan dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Raja Ratman dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Lalu, saat ini ternyata ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah, yang pertama itu tadi pendiri 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua Brunei, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Dan Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir bergabung adalah Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, selanjutnya ini apa? Ini adalah gambar letak geografis anggota ASEAN. Ya, seperti yang kalian lihat ada nama negaranya dan benderanya, dan bisa dilihat juga peta-petanya. Ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Diingat ya nak, nama negara, letaknya, dan juga bendera-benderanya. Nah, gimana sih kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN? Kita lihat, yang pertama yaitu, ada gambarnya nih, pasti ini negara kita, yaitu Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara kesatuan yang merupakan salah satu negara yang menjadi pendiri ASEAN. Ibu kotanya Jakarta, dan Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Kenapa? Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan dan memiliki 34 provinsi. Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan kita memiliki monumen nasional atau yang populer disingkat dengan
Monas atau Tugu Monas. Nah, ini didirikan untuk mengenang pahlawan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ada 6 agama di negara kita: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan mayoritas penduduk kita memeluk agama Islam. Dan kita juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan kita sangat menjunjung sikap gotong royong dan toleransi antar agama, suku, ras, budaya, dan adat istiadat. Kedua, yaitu ada Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam adalah suatu negara kesultanan dengan ibu kota di Bandar Seri Begawan. Nah, ini kepala negaranya dan kepala pemerintahan Brunei Darussalam adalah Sultan, dan sebagian penduduk besarnya adalah orang Melayu. Di sana itu terdapat Kampung Anyar. Kampung Anyar adalah desa terapung di Brunei Darussalam, seperti pada gambar berikut ini. Nah, lalu kata Brunei itu berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Nah, ternyata di Brunei itu tidak menunjuk dengan jari telunjuk karena dianggap kasar secara tradisional. Nah, dan dia tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, dan melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei Darussalam untuk memasuki rumah orang lain. Hampir adat istiadat di negara kita. Lalu ketiga, Malaysia. Nah, Malaysia adalah negara berbentuk kerajaan dengan ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Kepala negara Malaysia adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Nah, dilihat seperti gambarnya ini, Malaysia terdapat patung Dewa Murungga, yaitu merupakan patung yang berukuran 42,7 meter. Ini adanya di Batu Chapes, goa yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Lalu, makanan khasnya adalah nasi lemak. Selanjutnya yaitu yang keempat, Filipina. Filipina adalah negara yang berbentuk republik dengan ibu kotanya Manila, dan kepala negara dan kepala pemerintahan Filipina adalah presiden. Lalu salah satu bahasa aslinya adalah bahasa Tagalog yang ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan. Nah, di Filipina ada tarian tinikling. Nah, ini seperti pada gambar, merupakan tarian masyarakat Filipina. Ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Lanjut, negara selanjutnya yaitu Kamboja. Nah, Kamboja, bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan, dipimpinnya oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Lalu bahasa resminya adalah Khmer, dan dia ada tarian seperti pada gambar, yaitu Tari Apsara. Lahir pada tahun 2000 tahun lalu. Nah, relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Lalu dia, pria dan wanita Khmer, mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Dan makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Lanjut, Myanmar. Myanmar merupakan negara republik dengan kepala negara seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resmi penduduk Myanmar adalah bahasa Myanmar. Lalu, mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet, dan Myanmar ini disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha.
Di sini seperti pada gambar, Myanmar itu memiliki pakaian tradisional yang disebut longyi, mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Yang keenam, ada Vietnam. Vietnam adalah negara berbentuk republik sosialis. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Seperti pada gambar, Vietnam memiliki permainan menangkap jangkrik dengan matanya tertutup, yaitu permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Dan Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Nomor ke-8 yaitu Laos. Laos merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Lalu, ini seperti pada gambar. Apakah itu? Yaitu upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat. Merupakan upacara di Laos, yaitu para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Yang ke-9 adalah Singapura. Nah, Singapura adalah sebuah negara republik dengan ibu kota Singapura. Kepala negara Singapura adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Dan bahasa resmi Singapura adalah bahasa Inggris. Seperti pada gambar, Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadannya ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Dan masyarakat Singapura pun memiliki budaya jalan kaki loh. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Kenapa? Karena biaya transportasinya. Yang terakhir adalah Thailand. Thailand adalah negara kerajaan dengan ibu kotanya adalah Bangkok. Nah, ini dia. Thailand itu adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Tidak seperti kita, Indonesia pernah dijajah oleh negara-negara Eropa ya. Lalu, kepala negara Thailand adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Dan di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh karena itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Nah, di Thailand pun ada kebiasaan yang sama dengan di Indonesia, yaitu tradisi meminum teh. Kalau di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-menurun, yaitu salah satunya diseduh, dipoci, maka disebutlah teh poci. Kalau di Thailand disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Nah, hal tersebut dinamakan Thai Ice Tea dan disajikan dingin. Nah, ini adalah gambar patung di Thailand. Lah, pasti kalau sudah mendengarkan bahkan sambil membaca keterangan yang tadi, kalian pasti akan dengan mudah mengisi latihan soal berikut ini. Kerjakan dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.